Aku ini seorang putri berwajah cantik seperti bidadari. Aku ini seorang putri termasyhur namaku hingga ke seluruh negeri. Akulah putri impian, akulah putri impian, putri yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Hairunisa dari MTS Muslimat NU Palangkaraya. Nah, kenapa saya menyanyikan di muka lagu Putri Impian? Supaya mengajak semuanya untuk masuk ke dalam cerita yang akan saya sampaikan. Cerita kali ini diambil dari cerita kumpulan rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Nani Setiawati dan diterbitkan pada tahun 2013. Cerita ini diambil dari perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berjudul Dohong dan Tingang. Nah teman-teman, begini kisahnya. Pada zaman dahulu di daerah Kalimantan Tengah ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kalang. Raja yang memerintah kerajaan tersebut mempunyai seorang putri yang cantik, bernama Putri Intan. Selain cantik, Putri Intan adalah seorang gadis yang berperangai baik, santun dalam berbicara, sopan dalam bergaul, dan hormat kepada yang tua. Tak heran jika seluruh rakyat negeri itu sangat sayang dan hormat kepadanya. Kecuali seorang dayang istana. Setiap kali Putri Intan mendapatkan pujian dari rakyatnya, dayang yang satu ini selalu menunjukkan sikap tidak senang dan iri hati kepada sang putri. Suatu ketika, dayang itu menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan Putri Intan dari istana. Aku tahu caranya. Aku akan menyebarkan fitnah kepada semua orang bahwa Putri Intan selalu memperlakukanku secara semena-mena. Dan aku juga akan melaporkan kepada raja bahwa ia selalu memeras rakyat. Keesokan harinya, dayang itu melaksanakan tipu muslihatnya dengan cara menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru negeri. Seluruh rakyat pun terhasut oleh cerita yang dibuat-buat oleh dayang. Setelah berhasil menghasut seluruh rakyat, dayang itu mencoba untuk menghasut sang raja, sehingga raja menjadi benci kepada putrinya sendiri hingga ia mengusir putrinya dari istana. Dasar anak tidak tahu diri, kamu tidak pantas menjadi putri kerajaan ini. Pergi kau dari istana. Dengan perasaan sedih, Putri Intan pergi meninggalkan istana. Sejak saat itu, Putri Intan menjadi rakyat biasa. Ia tinggal seorang diri di hutan belantara. Suatu hari, Putri Intan sedang berburu binatang di tengah-tengah hutan. Namun, tanpa sadar, ia sudah berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat dan gelap. Saat mengamati keadaan di sekitarnya, tiba-tiba muncul seorang nenek dengan memegang sebuah tongkat. Wajah nenek itu sangat mengerikan. Rupanya, nenek itu baru saja menyelesaikan pertapanya. Nenek itu berkata, "Hai gadis cantik, kamu siapa? Dan kenapa berada di tengah hutan ini?" "Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayandaku dari istana." "Wah, kebetulan sekali. Aku bertemu dengan seorang gadis yang terbuang. Aku akan menyihirmu menjadi seekor binatang." "Ampun, Nek.
sihir aku. Berkali-kali Putri Intan mengiba, namun nenek itu tidak menghiraukannya. Kemudian nenek itu membaca mantra sambil mengacungkan tongkatnya. Putri Intan pun terkena sihir dan berubah menjadi seekor burung tingang. Nenek itu berkata, sihir di tubuh Putri akan hilang jika Putri bertemu dengan seseorang yang akan membawanya ke istana. Usai menyihir Putri Intan, nenek itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan burung tingang pun jelmaan Putri Intan terbang ke sana kemari sambil berkicau merdu. Wah teman-teman, kasihan sekali ya Putri Intan. Apakah ada orang yang akan menolongnya? Yuk kita lanjut ceritanya. Suatu hari, burung tingang hinggap di sebuah pohon yang berbuah lebat. Betapa terkejutnya ia, kakinya terikat oleh perangkap sehingga tidak dapat bergerak. Ia pun meronta-ronta sambil mengepakkan sayapnya. Namun, usahanya tetap gagal. Akhirnya, burung tingang pun pasrah sambil berharap ada orang yang akan menolongnya. Tak berapa lama, burung tingang mendengar suara langkah seseorang yang mendekat. Muncullah seorang pemuda tampan. Rupanya, perangkap yang terikat di kaki burung tingang itu adalah milik seorang pemuda yang bernama Dohong. Wah, cantik sekali ya burung ini. Bulunya indah dan halus. Dan kicauannya pun sangat merdu. Seumur hidupku, baru kali ini aku bertemu dengan burung secantik ini. Ucap Dohong dengan kagum. Dengan perasaan senang, Dohong pun segera membawa pulang burung itu untuk dipelihara dan kembali memasang perangkapnya. Keesokan harinya, Dohong kembali ke tengah hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, sayang, tak seekor pun burung yang diperolehnya. Ketika hari menjelang siang, ia pun memutuskan untuk kembali ke pondoknya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar. Betapa terkejutnya Dohong sesampai di pondok, ia melihat makanan lezat telah tersaji di pondoknya. Kejadian itu pun terus berulang hingga 3 hari berturut-turut. Dohong mulai penasaran dan ingin mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan semua itu. Keesokan harinya, Dohong berpura-pura pergi ke tengah hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, betapa terkejutnya Dohong ketika ia melihat asap tebal keluar dari sangkar burungnya. Dalam sekejap, muncullah seorang gadis cantik. Ia pun segera menghampiri dan bertanya, "Kamu siapa? Dan dari mana asalmu?" "Ampun Tuan, aku Putri Intan dari Kerajaan Kalang. Keberadaanku di sini, nasib buruk telah menimpaku. Ayahandaku mengusirku dari istana. Kemudian, seorang nenek menyihirku menjadi seekor burung tingang." "Maaf Tuan Putri, mengapa Tuan Putri diusir dari istana?" Putri Intan pun menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Ia pun meminta kepada Dohong agar mengantarnya kembali ke istana. Keesokan harinya, keduanya pun berangkat. Namun, tanpa mereka sadari, Putri Intan tidak pernah berubah wujud lagi menjadi burung tingang. Akhirnya, pengaruh sihir nenek itu benar-benar telah hilang. Sesampainya di istana, Dohong menceritakan semua peristiwa yang telah dialami oleh Putri Intan kepada Sang Raja Kalang dan Permaisuri. Akhirnya, Raja pun mengerti bahwa putrinya difitnah oleh dayang istana. Seketika itu pula, Raja menemukan dayang yang telah memfitnah putrinya. Raja Kalang pun menghukum dayang itu dengan cara memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian ia menikahkan Dohong dengan Putri Intan
dan dinobatkannya menjadi pewaris tahta kerajaan Kalang. Dohong dan Putri Intan pun hidup bahagia. Nah, dari cerita Dohong dan Tingang ada pesan moral yang bisa kita petik. Pertama, sesama umat manusia kita harus saling tolong-menolong. Insya Allah, perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan suka berbohong dan memfitnah orang lain, karena bisa berbalik ke diri sendiri seperti dayang istana. Cukup sekian ya cerita hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan berperilaku. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.